Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkumpulan yang mulia, dalam satu majelis yang mulia, yaitu dalam majelis pengajian ilmu agama. Mudah-mudahan dengan sebab berkumpulnya kita di majelis ini, Allah jadikan ini sebab daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, juga kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah berjalan di atas jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir di tempat yang mulia ini, bil khusus guru kita, Guru Haji Muhammad Arif bin Guru Haji Muhammad Syahril Khosi. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya, baik hajat dunia maupun akhirat. Demikian pula para dewan guru pengajar di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Halung, para santri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan yang luas oleh Allah, masih diberi kekuatan, masih diberi kemauan untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertambahnya umur kita juga ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu dan amal yang kita dapatkan. Jadi kita bersyukur bahwa kita ada di dalam majelis ilmu yang mana disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Jadi kita bersyukur saat ini kita berada di salah satu taman daripada taman-taman surga di muka bumi ini. Jadi kita belajar menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala adalah jalan
kita untuk menjemput hidayah daripada Allah. Jadi jalan kita untuk menjemput hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala itu lewat yang namanya ilmu. Di antara beberapa karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, mungkin yang paling masyhur di antara karya beliau adalah kitab Ihya Ulumiddin. Itu masterpiece-nya, karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Selain itu ada Minhajul Abidin. Namun para ulama mengatakan bahwa walaupun kita kenal di antara karya beliau yang namanya Ihya Ulumiddin, kitab yang besar itu yang mungkin ada yang 4 jilid sampai ada yang dicetak 10 jilid, itu baru matannya, belum syarahnya. Itu semuanya intisari daripada kitab Ihya Ulumiddin itu beliau tuangkan dalam kitab yang kecil, dalam kitab yang tipis, yang mungkin juga sebagian kita pernah membacanya, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Ada kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab yang luar biasa. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan bahwa jalan untuk mendapatkan hidayah itu harus lewat ilmu. Jadi rentetannya yang beliau jelaskan bahwa untuk mendapatkan hidayah daripada Allah itu harus menjemput hidayah itu lewat ilmu. Pertama kita hadir atau berusaha untuk mendapatkan ilmu, belajar ilmu-ilmu agama, baik yang bersumber daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun kalam daripada salafun salihin. Kita cari ilmu. Nah, dari ilmu, ketika ilmu yang kita dapatkan ini masuk ke dalam hati kita, jadi ilmu kita dengar dengan kedua telinga kita. Ketika ilmu yang kita dengar itu masuk ke dalam hati kita, maka ilmu itu disebut hidayah. Jadi ilmu bila sudah masuk ke dalam hati itu namanya hidayah, karena sudah melekat, menyatu dengan batin kita. Nah, ketika ilmu menjadi hidayah, lalu kita amalkan ilmu yang sudah menjadi hidayah yang masuk ke dalam hati kita, kita realisasikan sebagai bentuk amal, maka itu disebut taufik. Ilmu, hidayah, taufik. Karena ini ilmu sudah diamalkan. Ketika sudah diamalkan, kemudian taufik itu melekat di dalam diri kita. Artinya bukan hanya 1-2 kali diamalkan, terus menerus diamalkan. Maka taufik itu meningkat lagi, namanya menjadi ketakwaan. Jadi ilmu, hidayah, taufik, takwa. Jadi itu rentetan daripada ilmu yang kita dapatkan. Dan kita berharap setiap ilmu itu menjadi ketakwaan. Jadi bukan sekedar ilmu kita dengar, tapi tidak membekas di dalam hati kita, tidak berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa ilmu tadi dipelajari. Kalau ilmu itu sekedar didengar saja, artinya kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan pengajian, ternyata ilmu itu kita dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apalagi mungkin ilmunya kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu mungkin masih ada yang menempel. Mungkin ada yang berikit sedikit. Ini yang jadi masalah, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri juga. Artinya manjul ilmunya. Nah, ini kada ada bekasnya. Kalau itu ilmu
masuk ke dalam telinga kita, kemudian turun ke dalam hati kita. Nah, ini disebut dengan hidayah. Karena itu melekat dengan hati kita. Kemudian kita amalkan, kemudian itu kita istiqamahkan sehingga menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan definisi daripada takwa. Secara umum para ulama memang banyak definisi daripada takwa. Namun secara umum definisi takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Baik itu perintah daripada Allah, perintah daripada Rasulullah, larangan daripada Allah, larangan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu arti daripada ketakwaan. Kemudian di dalam kitab Bidayatul Hidayah Faslus Tsani, beliau berbicara tentang tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kalau faslul awal itu menjalankan perintah Allah. Tapi beliau lebih menekankan pada bagian yang kedua, yaitu tentang meninggalkan maksiat. Beliau menjelaskan inna lid-dini syatrain. Syatrun tarkul ma'asi wa syatrun fi'lut ta'at. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, agama itu terbagi dua bagian. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Yang kedua adalah mengerjakan taat. Wa tarkul ma'asi asyad. Dan kata beliau, meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada mengerjakan taat. Sehingga dalam kaidah fikih, kalau kita belajar dalam usul fikih, itu ada kaidah yang menyebutkan darul mafasid muqaddam an jalbil masalih. Darul mafasid muqaddam an jalbil masalih. Menjauhi keburukan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Menjauhi keburukan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Atau dalam istilah kedokteran, kalau kita sering mendengar istilah dokter, itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Menjauhi keburukan lebih utama daripada menarik kebaikan. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, itu meninggalkan maksiat lebih utama daripada mengerjakan taat. Sehingga kita misalnya sering mungkin kita dengar contoh daripada guru-guru kita, kalau kita ada saruan, ada undangan, kan kita menunaikan saruan orang, undangan orang, itu wajib kalau kita kada ada uzur. Apalagi acara walimah, acara bakawinan. Tapi kalau kita hadir acara walimah, bakawinan, tapi di tempat itu ada maksiat, misalnya ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan, atau ada acara maksiat lainnya. Nah, ini lebih baik kita kada tulak, lebih afdal kita kada menulakinya. Kenapa? Karena tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat yang ada di tempat tersebut. Padahal kita menunaikan hajat seorang muslim itu sangat dianjurkan. Nah, ini kaidah di dalam agama kita. Kemudian dalam urusan maksiat ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau yang pertama menekankan kita untuk meninggalkan maksiat yang berkaitan dengan 7 anggota tubuh kita. Jadi di tubuh kita, di awak kita ini ada 7 anggota yang berpotensi melakukan maksiat. Ada 7 anggota yang berpotensi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang muslim
ini menjaga anggota yang 7 ini. Kayak apa caranya? Anggota yang 7 ini jangan sampai terjatuh kepada maksiat. Mungkin kita seorang bisa melihat mana-mana anggota tubuh yang ada di awak kita. Yang pertama mulai atas, mata kita. Ini pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pertama, mata. Apa maksiat mata? Karena mata ini digunakan untuk melihat. Nah, lalu dijaga mata ini yang pertama jangan sampai melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Melihat aurat. Laki-laki jangan sampai melihat, memandang aurat perempuan. Perempuan jangan sampai memandang, melihat aurat laki-laki. Nah, ini dijaga. Jangan sampai mata kita melihat perempuan yang bukan muhrim, apalagi dengan syahwat. Nah, ini lebih besar lagi dosanya. Memang ada disebutkan dalam perkataan nazratul ula laka wa nazratus saniyah alaika. Pandangan pertama untukmu, pandangan kedua atasmu. Kan ada itu makna hadis. Artinya melihat pertama itu kada berdosa. Nang berdosa itu melihat nang kedua. Lalu ada orang melihat binian. Pandangan pertama tapi berendam. Kan hadis itu nang pertama itu kada apa. Yang berdosa itu nang kedua. Lalu jar orang nih pertama tuh berendam kira-kira kada apa juga. Nah, ini salah tafsir. Mungkin dia bukan membaca tafsir Jalalain, tapi yang dibacanya tafsir jalan lain. Nah, jadi maknanya salah. Padahal makna hadis itu kalau kita melihat pertama taliyati binian aurat misalnya, itu langsung kita palingkan. Langsung kita palingkan wajah kita, mata kita, pandangan kita. Kada boleh berendam. Nah, ini makna daripada hadis itu demikian. Nah, jadi kalau kita kada sengaja, artinya nazratun fujaah, kada sengaja, nah ini dimaafkan. Tapi kalau kita beristilah, nah ini dosa, ada dosanya. Nah, jadi jangan sampai kita memandang dengan pandangan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga dosa mata, kita memandang dengan nazarah ihtikar. Memandang dengan merendahkan orang lain. Jadi dalam hati kita itu ada meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ini juga dosa mata. Di antaranya juga dosa mata adalah memandang untuk mencari-cari aib orang lain. Jadi kita lihati orang itu apa kurangnya, apa yang kada baiknya. Nah, ini juga pandangan yang menyebabkan dosa mata kita. Sehingga para ulama mengatakan kalau kita banyak dosa di mata, cara tobatnya juga dengan kita beribadah dengan menggunakan mata kita. Di antaranya yang bisa menghapus dosa-dosa di mata kita dengan kita memandang Al-Quran. Jadi bila kita membaca Al-Quran, itu dosa-dosa yang ada di mata kita akan dihapus oleh Allah. Sebagian daripada dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Yang berpahala juga memandang kuitan kita. Kita memandang kuitan abah mama kita dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang. Lawan kuitan itu menghapus dosa-dosa kita di mata. Itu diantara sesuatu yang kita berpahala memandangnya, memandang kuitan kita. Apalagi yang berpahala memandang Baitullah. Kita memandang aja lawan Baitullah itu berpahala. Walaupun hanya di gambarnya aja. Nah, ini daripada kemuliaan Baitullah.
Nah, jadi dengan kita menggunakan mata kita kepada yang baik, menjauhkan mata kita daripada yang maksiat, nah ini adalah yang perlu kita usahakan, menjaga mata. Kemudian yang kedua, menjaga telinga. Telinga ini jangan sampai digunakan mendengar perkara-perkara yang haram. Jangan sampai kita mendengar aib orang lain. Jangan sampai kita mendengar suara-suara yang menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita mendengar ada cerita seorang waliullah yang bernama Hatim Al-Asam. Ada kisah wali ngarannya Hatim Al-Asam. Sebutkan bahwa Hatim Al-Asam ini seorang wali besar di zamannya. Beliau selain seorang waliullah, seorang ulama, beliau juga seorang pedagang. Jadi sidin gawian sehari-hari berdagang. Satu ketika ada perempuan muda batu tukar di toko sidin. Ketika memilih barang, mencari-cari barang, perempuan yang muda ini di tengah-tengah mencari barangnya, tiba-tiba keluar angin, bekantut. Biniannya bekantut di toko Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ketika mendengar perempuan tadi berkentut di toko sidin, sidin ini tahu biniannya supan. Daripada sidin hendak menjaga perasaan perempuan tersebut, ketika binian ini hendak bayar, sidin pura-pura tuli. Ya sidin nyaringi suara ikam, aku ini tulian telinga. Bepada tuli sidin. Akhirnya binian tadi kada jadi supan. Berarti aja biniannya aman aja nih. Berarti kada mendengar tadi. Nah, setelah kejadian itu, ini daripada sidin menjaga perasaan orang. Sidin disebutkan setelah kejadian itu 15 tahun sidin pura-pura tuli. 15 tahun sampai binian itu meninggal dunia. Jadi sampai, soalnya sidin tahu, ya sidin waktu itu aja aku pada tuli, binian tuh supan terus. Mungkin kayaknya tahu bahwa aku pura-pura tuli. Itu dijaga sidin 15 tahun, baru sidin hanyar tahu bahwa sidin kada tuli. Nah itu Hatim Al-Asam. Nah jadi ini telinga jangan sampai digunakan untuk yang dilarang oleh Allah, termasuk sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Kemudian setelah telinga, mulut kita, muntung kita. Nah, ini dijaga. Karena dari muntung kita ini juga bisa banyak maksiat yang terjadi. Mungkin dari muntung kita ini kita bisa berdusta, bisa menyakiti hati orang lain, bisa mencaci orang lain, bisa menggibah orang lain, bisa menfitnah orang lain. Itu dari mulut. Banyak dosa-dosa yang terjadi dari mulut kita, dari muntung kita. Nah ini juga yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana caranya jangan sampai dari mulut kita ini keluar kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Di antaranya yang perlu kita perhatikan seperti ghibah. Ghibah ini, perbuatan ghibah ini yang paling dikhawatirkan kata para ulama. Perbuatan ghibah ini yang paling ditakutkan adalah akibatnya itu nanti di akhirat orang yang kita ghibah, itu nanti akan mengambil semua pahala yang suah kita gawi. Kita selama hidup berapa kali puasa, selama hidup berapa kali sembahyang, selama hidup berapa kali bersedekah, selama hidup berapa kali berzikir, dan lain sebagainya. Nah ini semua pahala-pahala yang kita gawi dari kebaikan, itu nanti
kita bayarkan kepada orang yang kita gibah. Jadi berapa banyak pahala kita itu membayari orang yang kita gibah. Kalau itu kada cukup, pahala ini kada cukup, dosa kita, dosa orang yang kita gibah itu dijulung lawan kita. Mungkin orang yang kita gibah itu pernah berzina. Orang yang kita gibah pernah mencuri. Orang yang kita gibah pernah membunuh. Dan lain sebagainya, itu dosa-dosanya dijulung lawan kita. Karena pahala kita kada cukup membayari. Nah, ini yang paling ditakutkan daripada dosa ghibah. Nah, ini dari mulut kita. Kemudian setelah mulut, apalagi tangan kita. Kita punya tangan kanan, tangan kiri. Berapa banyak dosa dari tangan kita. Mungkin dengan tangan kita pernah menyakiti orang. Dengan tangan kita pernah memukul orang. Atau bahkan di zaman sekarang, kita hidup di zaman media sosial ini, bisa menggunakan tangan kita untuk media sosial, untuk HP kita. Ini berapa banyak yang kita tulis, yang kita kirim, yang kita sebarkan dengan tangan kita. Dan itu setiap perbuatan kita, kalau itu perkara yang dilarang oleh Allah, maka itu akan dituntut oleh Allah. Akan dituntut dengan dosa tangan kita. Nah, ini dosa dari tangan. Nah, ini kita jaga juga, jangan sampai tangan kita ini, jari-jari kita ini melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kemudian setelah tangan, dosa dari tangan, kemudian dosa perut kita. Kalau muntung, itu urusannya adalah kita bepandir, kita berbicara. Kalau perut, itu urusannya makanan. Dosa berkaitan dengan urusan makan minum kita. Apa yang kita jaga dari makan minum, jangan sampai yang masuk ke dalam perut kita itu daripada makanan minuman yang haram, daripada makanan minuman yang syubhat, daripada makanan-makanan yang tidak diperoleh dengan cara yang halal. Itu dijaga, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang daripada makanan yang haram, maka nerakalah tempatnya. Jadi kita jaga, bukan diri kita aja, anak kita, bini kita, jangan sampai kemasukan makanan minuman yang haram. Karena kalau itu yang masuk, maka mereka akan cenderung kepada maksiat, akan cenderung kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, ini yang dijaga dengan parut kita. Usahakan yang halal-halal, yang baik-baik. Karena ini mempengaruhi ke wataknya, perbuatannya. Nah, ini berkaitan dengan perut. Setelah itu, setelah perut, turun lagi, yaitu kemaluan. Dosa yang berkaitan dengan kemaluan, maksiat yang berkaitan dengan kemaluan kita. Di antaranya yang diharamkan adalah perbuatan zina. Ini hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Ini sangat dilarang di dalam agama. Sehingga di antara had atau hukuman bagi pelaku zina itu, kalau belum menikah maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kalau sudah pernah kawin orang yang berzina ini, maka dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Itu bagi orang yang berzina. Di antaranya lagi dosa kemaluan adalah liwat. Ini liwat ini perbuatan yang dilakukan sejenis, orang yang sejenis. Nah, ini lebih bahaya lagi, lebih besar dosanya daripada zina. Ini disebut dengan amalan pekerjaan daripada kaum Lut, kaum Nabiullah
Ini luar biasa dosanya. Kalau zina itu tadi disebutkan bagaimana hadnya. Kalau liwat ini itu sampai sahabat di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan hukumannya adalah dengan dibakar. Itu terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sidin menyuruh 6 orang yang melakukan liwat ini pantas untuk dibakar. Sebagian sahabat yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan hukumannya adalah dengan dilempar dari tempat yang tinggi, kemudian dilempari dengan batu sampai dia mati. Nah, ini dosa daripada liwat. Karena yang halal dengan kemaluan kita adalah istri yang sah. Selain daripada itu diharamkan oleh Allah. Meskipun mungkin di zaman bahari itu juga dibolehkan kepada budak-budak perempuan. Nah ini kedada lagi. Jadi hanya dengan istri yang sah. Kemudian setelah itu juga dosa berikutnya adalah dosa dengan kedua kaki kita, batis kita. Ini juga kita jaga. Kita jaga jangan sampai kaki kita ini berjalan menuju tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Kan ada orang bila dibawai ke majelis, ke pengajian itu barat batis. Bila hendak ke majelis itu asa barat benar. Bila dibawai beramian laju pada truk. Beramian lakas benar. Tapi bila ke majelis kulir barat. Padahal orangnya kuat aja. Bahkan nang tuha-tuha nang sudah uzur itu kawah aja tulak. Tapi nang anom barat tulak ke majelis. Nah ini karena mereka kakinya itu lebih cenderung kepada maksiat, perkara yang dimurkai oleh Allah. Nah, jadi kita berusaha bagaimana batis kita ini nanti digunakan hanya kepada yang taat, yang baik-baik. Karena dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, jadi ada 7 anggota: mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki. Ada 7. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali, 7 anggota kita ini akan bersaksi di hadapan Allah. Semuanya itu akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang kita gawi. Karena 7 anggota ini adalah amanat. Sebenarnya 7 anggota ini lain ampun kita, tapi titipan daripada Allah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kita akan dituntut bagaimana kita menggunakannya selama kita hidup di dunia. Bila salah, maka kita akan dituntut oleh 7 anggota ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan juga oleh beliau, jumlah pintu di dalam api neraka jahanam itu ada 7. Yang mana setiap pintu di dalam api neraka jahanam, yang 7 di dalam api neraka jahanam, itu ada tempat khusus untuk penyiksaan setiap anggota badan kita yang 7. Jadi ada penyiksaan mata, ada penyiksaan telinga, ada penyiksaan mulut, ada penyiksaan perut, ada penyiksaan tangan, ada kemaluan, ada kaki, ada. Jadi habiskan dulu. Dosa mata berapa banyak, di situ disiksa. Dosa telinga berapa banyak, situ disiksa sampai selesai. Nah jadi yang paling penting bagi kita semua adalah bahwa daripada anggota yang 7 ini, yang nanti tempat penyiksaannya itu ada di neraka jahanam, itu kita berusaha minta kepada Allah agar kita diselamatkan daripada neraka jahanam. Karena tempat penyiksaan anggota yang 7 ini dikhususkan oleh Allah di dalam api neraka jahanam. Maka kita berusaha untuk minta selamat daripada api neraka jahanam. Di antara amalan yang diajarkan oleh Nabi daripada ayat Al-Quranul Karim, karena kalau kita selamat dari neraka jahanam, akan selamat dari neraka-neraka yang lain. Karena pintu masuk api neraka itu adalah lewat neraka jahanam. Bila kita bebas dari neraka jahanam,
maka kita akan selamat daripada neraka yang lain. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa, yang mana doa ini berasal daripada Al-Quranul Karim. Ini dianjurkan dibaca khususnya pada sujud terakhir. Kita memperbanyak membacanya ini adalah pada sujud terakhir, yaitu doa yang berbunyi yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wallazina yaqulu Rabbana isrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Itu disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 65. Jadi kita memperbanyak doa Allahumma isrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ini dibaca waktu sujud terakhir. Artinya sebisa mungkin kita sujud terakhir itu memperbanyak doa Allahumma isrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wallazina yaquluna rabbana isrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ini doa ahli surga, doa daripada ahli surga. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 65 itu bahwa kebanyakan ahli surga yang selamat daripada siksa api neraka, mereka adalah yang selagi hidup membaca doa ini, sehingga mereka terbebas daripada siksa api neraka jahanam. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita ingat, yang perhatikan, selain kita menjaga anggota tubuh kita yang 7 tadi, kita juga membaca doa tersebut. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita selamat daripada siksaan api neraka jahanam dan siksaan-siksaan lainnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Salah khilaf minta maaf, minta redha, hakaza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah wa razuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma ja'alna 'abdan salihan wa imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan طيبا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.